bagi para Colombians sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Colombians, saya Dr. Aldrik Kurniawan Limarto SPPD yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang. Pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian mengenai bahaya kopi bagi penderita asam lambung atau GERD ya Colombians. Iya betul, jadi seperti yang Colombians tahu bahwa kopi mengandung kafein yang bisa memperberat kondisi GERD pada pasien-pasien yang sudah memiliki riwayat asam lambung sebelumnya. Selain itu, kandungan kopi itu bersifat asam, sehingga ketika kita minum kopi secara berlebihan, maka itu bisa mempengaruhi lambung kita dan menyebabkan rasa nyeri. Reaksi kafein itu terutama pada sistem pencernaan kita. Yang pertama bisa meningkatkan produksi asam lambung, yang kedua bisa meningkatkan kontraksi dari sistem pencernaan, dan yang ketiga bisa menurunkan tonus otot esofagus sehingga asam lambung itu bisa naik ke atas. Seberapa cepat kafein itu bisa menyebabkan gejala? Itu tergantung dari tingkat keparahan pasien-pasien dengan GERD tersebut. Ada yang langsung terjadi, jadi pada pasien-pasien yang sangat sensitif, dalam waktu beberapa menit setelah minum kopi maka gejala itu bisa terjadi. Tetapi pada beberapa orang yang tidak terlalu sensitif, maka bisa terjadi keluhan dalam waktu beberapa jam setelah minum kopi. Pertolongan pertamanya bagaimana dok? Jadi kalau kita sudah mulai ada keluhan seperti GERD, maka pertolongan pertama adalah kita harus menyediakan obat-obat yang biasa kita minum. Jadi pada pasien-pasien GERD nih, itu harus sedia obat di rumah untuk melapisi mukosa lambung ataupun obat-obat untuk meredakan nyeri pada pasien GERD. Yang terutama yang penting sih jangan panik ya Colombians. Jadi yang pertama tetap tenang, istirahat yang cukup, kemudian sedia obat di rumah, minum obat-obat yang sudah disediakan, kemudian segera mencari pertolongan apabila ketika sudah minum obat dan belum menunjukkan perbaikan dari gejala GERD tersebut. Pasien GERD itu memiliki beberapa tingkatan, mulai dari yang ringan, sedang, dan berat. Karena kalau sudah terjadi gejala GERD yang berat, maka pasien tersebut bisa beresiko timbul komplikasi. Komplikasi yang paling sering terjadi yang pertama adalah pendarahan dari saluran cerna. Salah satu gejalanya yaitu muntah darah atau BAB hitam. Yang kedua bisa terjadi luka atau iritasi pada mukosa lambung ataupun esofagus, sehingga hal itu bisa menimbulkan nyeri yang berkepanjangan. Yang ketiga, apabila GERD itu berlangsung lama selama bertahun-tahun, maka resiko pasien tersebut menderita kanker esofagus ataupun kanker lambung juga makin meningkat. Karena itu, apabila pasien-pasien GERD yang sudah memiliki gejala berat seperti mual muntah terus-menerus, muntah darah, BAB hitam, penurunan berat badan yang signifikan, itu maka minum kopi harus dikurangi secara signifikan. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita minum kopi lebih dari 4 cangkir per hari, maka resiko kita menderita GERD dengan gejala berat itu jauh lebih besar. Dari beberapa penelitian memang ada satu jenis biji kopi yang memiliki kadar asam yang tinggi dan itu beresiko bisa meningkatkan gejala GERD lebih cepat dibandingkan biji kopi yang lain. Nah, biji kopi tersebut adalah biji kopi Arabica. Jadi memang disarankan pada pasien-pasien dengan GERD untuk menghindari kopi yang terbuat dari biji kopi Arabica tersebut karena ternyata kopi dengan jenis tersebut memiliki tingkat kafein yang tinggi dan juga tingkat keasaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biji kopi yang lain.
Sahabat Colombians, kopi itu memiliki efek positif dan negatif. Beberapa efek positif yang kita bisa dapatkan ketika kita minum kopi antara lain itu bisa mengurangi resiko Alzheimer, kemudian mengurangi resiko obesitas dan diabetes, dan mengurangi resiko penyakit kanker antara lain kanker usus besar. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki GERD supaya kita bisa tetap meminum kopi dan harapannya bisa mengurangi gejala yang bisa muncul. Yang pertama, jangan minum kopi saat perut kosong. Yang kedua, batasin minum kopi maksimal 3 hingga 4 cangkir per hari, itu sudah maksimal ya. Nah, pada pasien-pasien dengan GERD diharapkan bisa memakai filter kertas, karena ternyata dengan kita memiliki filter kertas tersebut bisa menyaring asam lebih tinggi dibandingkan dengan filter yang metal. Yang keempat, sahabat Colombian bisa memilih kopi espresso, karena ternyata proses pembuatan espresso itu dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan jenis kopi yang lain, sehingga tingkat asamnya juga lebih rendah. Kemudian kita bisa memakai teknik cold brew, karena ternyata dengan menggunakan teknik cold brew tersebut jumlah asam itu juga lebih rendah dibandingkan dengan teknik yang biasa kita lakukan ketika kita melakukan pengolahan pada kopi. Yang berikutnya sudah mulai tren nih di dalam masyarakat bahwa kita memilih kopi yang decaffeinated coffee. Jadi kopi yang sudah dikurangi kadar kafeinnya. Jadi ada proses-proses tertentu yang kita lakukan sehingga jumlah kafein dalam kopi tersebut dikurangi hingga 97%, sehingga pasien-pasien GERD bisa memakai kopi jenis tersebut untuk tetap menikmati kopi ketika ada gejala GERD. Dan yang terakhir, ketika kita meminum kopi seringkali kita menambahkan dengan creamer. Jadi diharapkan pada pasien-pasien dengan GERD, creamer yang dipakai bisa diganti dengan susu yang rendah lemak, susu soya ataupun susu almond yang rendah asam, sehingga resiko terjadinya gejala setelah minum kopi bisa kita kurangi dengan signifikan. Sekian informasi seputar bahaya kopi pada penderita asam lambung atau GERD ya Colombians. Tetap update informasi terkini bersama dokter, semoga bermanfaat. Salam sehat.